Inilah nanti yang akan membisikkan ke telinga ayahnya yang terbujur kaku. Apa yang kalian bisikkan, nak? La ilaha. Ingat bisiknya tuh, ingat apa bunyi bisiknya? La ilaha illallah. Tapi ayah tuh waktu udah sakit sakarat, jangan domam-domam sedikit kalian bisikkan. Besok subuh bangun jam 5, bangunkan ayah. Ya, sembahyang ke masjid. Kalau tak bangun, bisikkanlah. La ilaha illallah. Apa kok kata ayah? Pesan Ustaz Somad. Kenapa ayah tak datang ceramah semalam? Hari ini bapak boleh ketawa, hari ini ibu boleh tersenyum, tapi kalau tak diajarkan mereka ke masjid, saat kita sakit terbujur kaku, apa yang dibisikkannya? Mano surat tanah. Ujungnya memang sama-sama yang satu la ilaha illallah, yang satu bertanya di mana surat tanah, mana surat gotah. Hari ini ibu tersenyum, tapi nanti saat mendengarkan anak berbisik, mano gelang rantai subang anting. Ibu hari ini boleh punya cincin, boleh apa tak boleh? Ibu boleh punya rantai, boleh apa tak boleh? Ibu boleh punya subang anting, gelang kaki, gelang tangan, boleh apa tak boleh? Tapi kalau ibu mati, siapa yang akan mewarisi itu? Mereka udah tersenyum. Jangan menyimpan duit hanya karena takut menyekolahkan anak ke pesantren. Kirimkan anak ke pondok pesantren. Kita tak dapat menjaga anak-anak kita. Betul cakap saya ini? Kalau tak betul, bilang tak betul. Kalau betul, bilang betul. Jangan ada dusta di antara kita. Hebatnya orang Waradilam. Bukan cuma tenda yang bisa menutupi dia. Bungkus kue kotak pun bisa juga. Luar biasa. Bungkus kue kotak itu nanti di akhirat akan menjadi penjaga pelindung dari panas teriknya padang mahsyar insyaallah. Ustaz Somad ini mengada-ngada aja nih. Mana pula ada dalilnya? Kusebutkan dalilnya. Kullu mri'in tatazilli sadaqatihi. Nanti orang di akhirat dia akan bernaung di bawah sedekahnya. Ingat, tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Ada tukang tenda mati bawa tenda. Ada tukang payung mati bawa payung. Ada tukang atap mati bawa atap. Tidak ada. Tapi yang menjadi naung adalah apa pula Somad? Yang menjadi naung adalah sedekah. Jamaah ini memang terlalu membesar-besarkan Ustaz Abdul Somad. Apa tadi kata ketua panitia waktu memuji Ustaz Somad? Tuan guru, profesor, Ustaz internasional, menjijakkan kaki ke Muara Dilam, kata dia. Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Subang, jangan lupa membeli parker. Terasa hidupku mengombang. Untunglah aku pakai masker. Kok tidak nampak jamaah besar macam terowongan Mina. Apalagi jamaah Muara Dilam memuji-muji membesarkan Ustaz Abdul Somad, dibuatkan mereka balehu besar. Besar pula gambar aku dari gambar Pak Ahmad lagi. Siap-siaplah panitia ini kena marah. Ibu-ibu sehat? Masa ibu ini mesti kusapo, sebab dari tadi nampak tengkuk aja. Mudah-mudahan anak ibu soleh solehah menjadi penghafal Quran. Aku yang kudoakan anaknya. Kalau ibu ini kudoakan marah lakinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Aku tengok-tengok juga selop entah takut hilang. Ustaz suuzon. Ustaz pikir kami ini fakir miskin tukang curi, sawit kami melimpah ruah. Ustaz tengok tuh sawit sejauh mata memandang, punya siapa? Entah. Ustaz jangan sakut selop Ustaz, sudah diamankan di belakang sound system. Begitu hebatnya orang Muara Dilam, semua diamankannya. Sebab kalau sampai Ustaz tuh kehilangan selop di Muara Dilam, dibawanya cerita tuh kemana-mana. Apa anak-anak Muara Dilam ini cerdas. Siapapun yang sholat di masjid ini sampai hari kiamat, zuhur, asar, maghrib dan isya, tenggelam matahari, tengah malam, itikaf, pahalanya tetap mengalir kepada Dr. Haji Ahmad MSI. Dari mana? Karena tanda tangan dia dulu APBD itu turun. Orang Rokan Hilir mintalah sama Pak Bupati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Dunia pasti akan berlalu, raja-raja rambah, raja-raja rokan, alim ulama meninggal dunia. Syekh Abdul Wahab Rokan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Sorga, satu-satunya kabupaten yang ada sorganya Rokan Hulu, Surau Gadiam. Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Maulana Ibrahim Kumpulan, Syekh Ismail Khalidi Naqsabandi, 3 orang ini tambah satu lagi Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, 4 orang ini sama-sama mengambil tarekat Naqsabandiyah kepada Syekh, lupa pula namanya, Sulaiman Zuhdi Jabal Abi Qubais. Ada satu lagi di antara yang 4, Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ismail Al-Khalidi Naqsabandi. Ada satu lagi, Syekh Ibrahim Al-Khalidi. Syekh Ibrahim ini punya anak perempuan namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini punya anak laki-laki, Dr. Haji Ahmad MS. Mana tepuk tangan? Masya Allah. Kalau Tuhan membeli belau, jangan lupa juga membeli tomat. Jamaah banyak yang terpukau karena menengok Ustaz Abdul Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya ceramah itu tergantung situasi kondisi jamaah. Biasanya kalau panas, gimana cara jamaah tuh biar supaya ceramah itu cepat selesai? Pura-pura dia tertidur. Kue kota udah habis, air sebotol udah selesai, tinggal lagi pulang baca doa. Tapi di Muara Dilam tak ada yang tertunduk, semua mata melotot. Padahal udah dapat 50 juta, melotot juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi ceramah Ustaz Abdul Somad di acara Maulid Nabi? Sekarang ada orang berceramah di TV, di YouTube, katanya Maulid itu bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah, kalau sudah dolalah berarti masuk neraka. Betul? Oh, betul katanya. Betul, maksudnya bahwa ada orang yang berceramah membid'ahkan maulid. Kalau acara maulid nih bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, bupati masuk neraka, anggota dewan komisi 8 masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Orang datang hari ini karena mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang mengenang dia? Karena cinta. Dia tidak ingin anak cucunya lupa bahwa ini bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan maulid ini kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Apa pula masuk surga? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab dijamin masuk neraka. Lalu kemudian abang saudara Abu Lahab namanya Abbas. Siapa namanya? Abbas. Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Ditanyanya Abu Lahab, "How are you?" Itu yang bahasa ulak patian tadi, Pak. How are you? Apa kabar engkau Abu Lahab? Aku masuk neraka, kata Abu Lahab. Macam mana panasnya di neraka itu Abu Lahab? Lebih panas lagi dari siang di Muara Dilam. Diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala, masuk neraka jahanam Abu Lahab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'itaqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku senang dengan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari. Hadisnya sahih. Kalau si kafir yang masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang Muara Dilam. Maka kalau ada orang Muara Dilam ini tidak
sholat, tidak puasa, berjudi, berzina, tapi senang maulid, insya Allah masuk neraka, azabnya ringan setiap hari Senin. Diaminkan pula. Sedangkan yang kafir masuk neraka selevel Abu Lahab saja tetap dapat syafaat karena senang pada maulid, apalagi kita yang insya Allah masuk ke dalam surga. Semua yang hadir ini masuk surga. Siapa yang bilang? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Kalau Tuhan sedang berpikir, jangan lupa mencari angin. Jangan sampailah nasi di rumah Haji Haidir saking lama ceramah menjadi dingin. Tiba-tiba aja teringat saya Haji Haidir tadi. Mana Haji Haidir tadi? Masih? Oh, kusangka udah menyiapkan nasi. Ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.